Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia tercipta daripada ketiadaan menjadi ada. Manusia bingung untuk apa ya diciptakan ke alam dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk hidup kepada manusia. Untuk apa sebenarnya hidup ini? Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an terbukti sebagai firman Tuhan sepanjang masa. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagai jawaban bagi pertanyaan manusia, apa tujuan hidup manusia? Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka semua mengenal akan kebesaranku, menghambakan diri kepadaku. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya mereka semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ada orang yang miskin tiba-tiba jadi kaya. Ada orang yang kaya tiba-tiba menjadi bangkrut. Pengusaha kaya raya dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala mengambil kekayaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan yang miskin, yang dihinakan orang, tiba-tiba dalam sekejap dia menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa atas segala sesuatu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tu'til mulka man tasya." Engkau ya Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Kau kehendaki. Wa tanzimul mulka mimman tasya, dan Engkau ambil kekuasaan dari siapa saja yang Kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Engkau muliakan siapa saja yang Kau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dan Engkau hinakan siapa saja yang Kau kehendaki. Biadikal khair, di dalam kuasa Engkau lah ya Allah seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Engkau atas segala sesuatu sangat kuasa. Tidak ada yang sulit bagi Allah, sulit bagi manusia, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka sebagai manusia yang lemah, kita mengakui bahwasanya diri kita ini semuanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Seluruh kejadian alam semesta dari awal hingga akhir sampai hari kiamat itu semuanya atas izin Allah, dalam kuasa Allah. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang keluar daripada kudrat dan iradat Allah. Enggak ada. Makanya di dalam beraktivitas apapun kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau makna yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, hanya dengan Allah terjadi seluruh sesuatu. Yang baik dan buruk hanya dari Allah. Kullun minallah, semuanya dari Allah. Maka orang yang lagi sukses nih, lagi naik derajatnya, pangkatnya, temannya banyak, hartanya banyak, katakanlah hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah karunia dari Tuhanku. Jangan bangga. Jangan lupa daratan apabila kau memperoleh kesenangan, kebahagiaan. Karena dalam sekejap semua itu akan dihapuskan Tuhan. Katakanlah hadza min fadli rabbi, ini semata-mata karunia dari Tuhanku. Karena tanpa izin Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia tidak bisa melakukan apapun. Dan semua itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan serta jabatan itu hanya ujian. Anak, istri, itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia yang banyak ini adalah takwanya. Allah ingin tahu nih, dengan kemiskinan dan kekayaan Allah menguji manusia. Sebagai apa? Sebagai pembeda antara yang takwa dan durhaka. Mana yang takwa, mana yang durhaka. Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan iman dan takwa yang sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Islam dan iman dan Islam yang sempurna, karena itu adalah satu-satunya harta yang sebenarnya, yang berharga. Karena dunia ini sifatnya menipu sementara dan murah semua. Yang mahal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa kita lapar, kita miskin, asal demi keimanan, asal demi kehormatan. Karena hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Hanya dengan kehormatan hidup jadi berharga. Walaupun harta banyak, bisa ngapain aja, tapi tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya enggak ada harganya tuh. Semuanya adalah hina. Semuanya tidak ada manfaatnya. Mungkin bermanfaat di dunia, tapi di akhirat wallahu a'lam.
Sungguhnya dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Oleh sebab itu semua manusia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, believe in Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aminus salihati, mengerjakan kebaikan, amal-amal saleh seperti sedekah. Senyum juga sedekah. Kita sedekah tuh, kan kita punya uang nih, kita jalan itu ke pasar, ada orang-orang yang susah kita berikan, anak-anak yatim itu. Dan kita menyuruhkan orang juga bisa selawatan. Kita hadirkan tuh seorang ustadz kan, ceramah di rumah kita dan kita panggil itu masyarakat untuk bisa berhadir. Kita adakan itu acara maulidan atau apalah ya, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal ibadah yang tidak diniatkan untuk Allah tidak ada harganya. Selain Allah nggak ada yang bisa membalas kebaikan. Amal salihati. Wa tawasau bil haq, dan hidup ini berada kalau ada orang yang mengerjakan maksiat, kemungkaran, coba kita nasihati. Kalau ada orang yang lagi kesusahan, coba kita berwasiat kepadanya dengan kesabaran. Maka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Itulah orang-orang yang masuk surga dengan 4 syarat. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, saling berwasiat dengan kesabaran, saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasau bil haq, kebenaran dulu, lalu kesabaran. Artinya berdakwah. Dan tidak ada perkataan yang lebih baik dari itu, brother. Apapun yang dilakukan manusia semuanya menipu, penuh dengan kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak orang lain ke jalan Allah dan berkata dan beramal kebaikan dan berkata, "Aku adalah termasuk orang yang muslim." Aku adalah orang yang Islam. Qul inna salati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hidup ini sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dari zaman ke zaman, berganti zaman sampai hari kiamat. Katakan oleh hai kekasihku Muhammad, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan yang mencipta dan mengatur sekalian alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Di subscribe kah kadakah yang penting kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampaikan oleh hai kekasihku Muhammad. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. In ajri illa Allah. Sungguhnya balasan pahala itu hanya dari Allah. Manusia tidak bisa membalas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita dan yang belum didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jodohnya segera didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Dan semoga diberikan iman dan Islam yang sempurna, istiqomah di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan mati nih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa disaring dari api neraka, artinya tidak dimasukkan ke neraka, dan wa udkhilal jannah, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faqad faz, sungguh mereka itulah orang yang sangat beruntung. Ialah yang sangat beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Baik itu punya rumah megah, rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, istri yang cantik memikat, semuanya menipu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua itu harta-harta benda, kalaunya sakit aja nih, jangan mati dulu, sakit aja. Semuanya udah yang manis jadi pahit. Makanan yang manis nih, yang lezat jadi pahit. Kawan nih yang nggak ada gairah lagi dah, lingkungan. Itu baru sakit aja, apalagi mati, bos. Makanya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mati, kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam kubur, di akhirat seterusnya mendapat ampunan dari Allah, supaya kita aman dari azab. Azab Allah itu bisa di dunia, bisa di dalam kubur, bisa di akhirat. Pokoknya di mana saja berada, kalau orang itu mendapat azab, bahaya. Tapi kalau kita mendapat rahmat Allah, kita memperbanyak salawat, Allah kasih nih, 1 salawat aja nih, dapat 10 rahmat. 1 rahmat berhak surga. Karena masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amal. Makanya salawat istighfar itu, 1 salawat 10 salawat. itu jangan ditinggalkan, salawat istighfar. Semoga bermanfaat video ini. Pokoknya masalah rezeki atau apa itu, kehidupan, hajat-hajat kita pengen apa itu, cita-cita apa, itu akan terkabul dengan salawat istighfar. Yakin aja dah. Jangan ragu hidup ini, Bas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun." Hanya saja apabila Allah sudah menghendaki sesuatu, cukup berkata kun fayakun, so easy, sangat mudah. Jadilah, maka jadilah. Contohnya nih, Nabi Isa alaihissalam dicipta oleh Allah tanpa ada ayah, tanpa seorang ayah, tercipta begitu saja. Kenapa? Inna masal Isa indallah kama masal Adam. Khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya penciptaan Nabi Allah Isa itu
Seumpama penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah langsung jadi manusia. Ya kan? Mana ayahnya, mana ibunya? Nggak ada, karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah kun fayakun, sangat mudah. Begitu juga hajat-hajat kita. Kita pengen apa itu? Huwa ala yahyin. Mudah lawan Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Jelas ayatnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu sangat kuasa. Doraemon aja bisa, dari kantongnya itu bisa mengeluarkan macam-macam kan? Itu kan baru hayalan manusia. Gimana ini yang membuat alam semesta ini yang maha kuasa? Apakah lebih dari itu? Tentu lebih. Kita meyakini bahwa asalnya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu tanpa batas. Subhanahu, Maha suci ya daripada batasan. Maha sempurna ya, Maha suci ya daripada menyerupai makhluk, Maha suci. Pokoknya Maha suci lah. Di dalam kitab-kitab lain pun, agama lain tentang Tuhan itu Maha suci. Natasya pratimasti. Bagi Tuhan tidak ada gambarnya, fotonya, Maha suci dia. Dia kan Maha sempurna, dia kan mencipta makhluk. Tentu dia berbeda dari semua makhluk. Mukhalafah lil hawadis. Dan di Quran juga ada laisa kamitslihi syai'. Baginya tidak ada serupa. Tidak ada yang sepertinya. Yang sepertinya saja tidak ada. Tidak ada apalagi yang sama dengannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sebenarnya. Kalau orang tidak percaya adanya Tuhan atau ateis, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi birabbik annahu ala kulli syai'in syahid." Kami, kata Allah, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, baik di segala penjuru alam semesta, melewat cakrawala, langit, bumi, dan pada diri mereka sendiri, yang mereka makan, minum, pakai, teman-teman mereka, semuanya adalah ciptaan Allah. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Angin, siang, malam, itu semua bukti kuasa Allah. Sehingga nyata bagi mereka, jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hak ada. Bahwasanya Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi birabbik annahu ala kulli syai'in. Apa tidak cukupkah Tuhanmu, Tuhan engkau, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui, menyaksikan segala sesuatu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.